Indonesia tanah air satu pada di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Tepuk PPK. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Anissa. Kenapa sakit kan? Sakit. Nah, yang sedang sakit hari ini kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Bapak mau periksa kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Rafid hadir. Alifa hadir. Kemudian Alisa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Oke, silahkan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sholat gerhana. Apa itu sholat gerhana? Ada yang masih ingat kan? Oke, Rafid. Oke, baik, sekali tepuk tangan untuk Rafid. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Masukkan duit dalam celengan. Oke, benar. Apa lagi? Ada yang lebih tepat menambahkan? Bersedekah. Ada lagi yang lain yang lebih tepat? Apa tadi? Menyumbang. Siapa tadi yang jawab tadi? Belanja aja. Membayar di kantin kejujuran lah, membayar di kantin anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini iman kepada Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap berkarakter Islami di media sosial. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada kegiatan kita yang pertama, yaitu pemahaman materi iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu syair yang menyala-nyala. Quran surah Al-Fat 48. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sangat pentingnya dengan rukun iman yang lain dan jadi penentu seseorang disebut mungkin atau tidak. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Danu. Sidik artinya benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar.
baik berupa ucapan maupun perbuatan. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital. Apa? Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Kemudian apa lagi? Iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi lah. Kalau kita bermedia sosial sebaiknya apa? Kalau ada kabar palsu, apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Harusnya memastikan apa? Bahwa berita itu benar atau tidak. Nah, itu salah satunya dalam kita meneladani sifat Nabi, yaitu cerdas. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian lihat ke layar depan. Nah, kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut. Nanti akan Bapak tanya pemahaman apa saja, atau ini video tentang apa yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Sekarang mohon perhatiannya. Pesan apa yang bisa kalian, atau hikmah apa yang bisa kalian dapat, kalian lihat dari video tersebut? Tentang apa tadi videonya? Kejujuran. Apalagi selain kejujuran? Berbakti kepada orang tua lah. Nah, kita meneladani sifat Nabi, yaitu tentang bersifat jujur tadi, sidik. Nah, bagaimana ketika kita menemukan barang yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan kepada pemilik yang asli lah. Walaupun kadang godaan itu begitu indah, ya kan? Tapi tadi ada jujur adalah buah kesempurnaan. Nah, oke, terima kasih. Kemudian sekarang coba simak kembali video berikut. Netizen Indonesia. Bagaimana cara kita menerapkan peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital? Siapa bisa memberikan contohnya? Oke, Alisa, seperti apa contohnya? Seperti kita harus bersifat cerdas tadilah, bersifat bijak dalam bermedia sosial. Tidak apa tadi? Tidak berkomentar negatif, tidak. Sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian bisa menentukan kelompok tadi secara online melalui link berikut. Silahkan kalian buka dan kalian spin, nanti kalian akan mendapat kelompok apa? Kelompok Siddiqah, kelompok amanah. Nah, sekarang sudah kalian mendapatkan kelompoknya masing-masing. Nah, setiap kelompok akan Bapak berikan tugas, yaitu membuat poster kampanye digital. Melalui Canva.
Tentang apa? Yaitu bagaimana kita menerapkan sifat Nabi dan Rasul di media sosial. Jadi kalian membuat poster menerapkan sifat Nabi dan Rasul di media sosial, membuat kampanye menerapkan sifat Nabi dan Rasul di media sosial melalui Canva. Silakan. Presentasi dari kelompok 1 yaitu amanah. Marilah berperilaku amanah. Silakan. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok amanah yang beranggotakan saya sendiri Hanifah. Saya Ibu yang Medali. Saya dari Kerangga. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat poster tentang berperilaku amanah. Amanah, orang-orang yang menjaga amanah merupakan salah satu golongan umat manusia yang beruntung atas hukum. Amanah, keberuntungan dan tugas dijanjikan Allah sebagai sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nanti semua kelompok sudah presentasi. Sangat baik sekali, kita berespons dulu untuk semua kelompok. Sekarang waktunya kalian melakukan asesmen soal pilihan ganda. Kalian sudah buka kan linknya tadi? Sudah lah. Siap untuk kerjakan? Bapak kasih waktu 20 menit, silahkan kalian kerjakan dari sekarang. Pelajaran kita sudah di penghujung waktu. Adakah yang mau merefleksikan atau memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Oke, Lutfi, silakan. Kita hari ini belajar memahami tentang sifat-sifat Rasul dan Nabi, yaitu ada sifat amanah, tabligh, personah, dan sidik. Nah, salah satunya ada sifat personah yang artinya cerdas. Contoh dari sifat personah yaitu bijak dalam bermedia sosial dan tidak berjualan ke sekolah. Oke, baik sekali. Itu aja cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk Lutfi.
Selanjutnya ada yang mau merangkum pelajaran hari ini? Oke, Alifah, baik. Silakan. Hari ini kita belajar tentang pasangan dan Rasul, ya, kita dalam bermedia sosial. Seperti apa contohnya? Dengan media awal, sudah dijelaskan momentum dulu. Lagi? Gitu aja. Coba pakai beri permukaan. Sekali untuk Alifah. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang P5 PPLA, gaya hidup berkelanjutan. Tentang apa? Tentang pelestarian lingkungan. Tadi kalian sudah dari awal kalian sudah belajar bagaimana tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Tadi ada sifat Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ada juga Nabi ulul azmi, ada juga sifat jais bagi Nabi, ada juga sifat yang mustabil bagi Nabi. Kemudian juga kalian tadi sudah belajar bagaimana etika dalam bermedia sosial bagi generasi digital. Tadi sudah seperti apa yang disampaikan kalian teman kalian, kita harus bijak dalam bermedia sosial, menerapkan meneladani sifat-sifat Nabi. Seperti kita harus cerdas, tidak menyebarkan berita hoax. Ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kita harus pastikan apakah itu benar atau palsu beritanya. Atau juga kita tidak memposting sembarangan konten-konten negatif. Asal supaya FYP kita men-share hal-hal yang negatif. Nah, itu tidak baik. Itu namanya tidak meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, kada terasa, tidak terasa waktu kita sudah habis. Nah, sampai di ujung pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Bisa berdoa. Sudah belajar berdoa ribuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.